Saya bersumpah demi Allah, saya akan kejar siapapun pihak manapun yang terlibat di pembantaian KM 50. Saya nggak peduli siapa orangnya. Saya akan kejar mereka dari dunia sampai akhir. Artinya di dunia ini saya akan kejar mereka dari proses hukum, baik nasional maupun internasional. Dan kita sudah mengirimkan berkas dari beberapa waktu yang lalu, baik itu ke beberapa negara yang peduli kepada soal pelanggaran HAM. Nah, kemudian juga nggak sampai di situ. Saya akan gerakan semua para habaib, para kiai, para ustadz, pondok pesantren, majelis taklim untuk membaca doa secara khusus agar semua pihak yang terlibat dalam pembantaian KM 50 hancur hidupnya, binasa hidupnya, rusak hidupnya, hina hidupnya dari dunia sampai akhirat. Dan saya tantang mereka, para pembantai KM 50. Kapan lagi mau bantai saya? Saya tunggu. Saya bersumpah, demi Allah, saya menyatakan perang kepada semua pihak yang terlibat dalam pembantaian KM 50. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah la haula wa la quwata illa billah. Dibacain berita antara yang menggembirakan, yang menyemangati, yang mengesalkan, dan yang membuat marah. Terserah Bung Kameramen. Ya, alhamdulillah Bung Alfian, semenjak beberapa hari ini, alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali. Mudah-mudahan nanti bisa dibacain berita offline karena menggunakan sesuatu yang baru. Abu Alfian, kita mendapatkan kabar bahwa Habib Rizik sudah bebas murni, Bung Alfian. Alhamdulillah. Nah, tapi yang menarik, Bung Alfian, adalah Habib Rizik ini langsung ketika dibebas murni, langsung diwawancara oleh wartawan. Itu langsung, Bung Alfian, beliau fokus membahas pembantaian kilometer 50. Memang menurut saya ini aparat agak kurang ajar ya. Jadi seolah-olah kalau kilometer 50 itu seperti kasus yang sudah tenggelam. Nah, bagaimana respon Bung Alfian tentang semangat Habib Rizik untuk mengungkap siapa dalang dan pelaku pembantaian kilometer 50 ini, Bung Alfian? Silakan. Dengan bebasnya saya saat ini, saya tentu akan lebih bebas melakukan penuntutan kepada semua pihak yang terlibat dalam pembantaian KM 50. Bismillahirrahmanirrahim. Peristiwa yang terjadi pada tanggal 7 bulan Desember 2024 di sebuah rest area yang secara totalitas diratakan dengan tanah, itu merupakan sebuah tragedi berdarah persis seperti yang dilakukan oleh orang-orang PKI kepada para tentara-tentara Indonesia yang sekarang dilakukan kepada para santri-santri Indonesia. Maka untuk itu, kepada seluruh masyarakat, apa yang diekspresikan oleh Habib Rizik itu adalah hati nurani seluruh kaum muslimin yang ada di Indonesia dan juga orang yang berhati nurani walaupun dia bukan beragama Islam. KM 50 adalah sebuah perjalanan tragedi berdarah dari tangan-tangan yang kejam dan sadis, dan kebanyakan mereka masih hidup, masih menjabat, dan masih senyum-senyum. Maka saya, Alfian Tanjung, termasuk mendukung penuh Habib Rizik. Kejar sampai akhirat. Kejar sampai dia harus ditangkap dan dihukum. Karena proses hukum yang dilakukan kemarin itu hanya sinetron, menjijikkan, membuat dua orang dianggap sebagai tersangka. Ujung-ujungnya mereka dibebaskan dengan dalil-dalil yang seenak udelnya aja. Maka Bung Kameramen mau ngomongin apanya lagi nih? Silahkan. Memang kita lihat Habib Rizik ini sangat, bisa dibilang kan kalau diberitakan kumparan ya, saya tantang pembantai kilometer 50. Kapan lagi bantai saya? Itu yang ditulis oleh kumparan lah. Nah, mungkin ini kalimat yang tidak bisa ditutupi oleh Habib Rizik. Bagaimana sih kalau kita membayangkan kita lagi naik mobil konvoy dengan keluarga, ada anak kecil, ada bayi ya Bung Alfian, tiba-tiba dipepet di jalan tol. Ini kan sungguh biadab menurut saya Bung Alfian. Nah, tapi yang kurang ajar Bung Alfian,
komentar-komentar di sosial media itu, ya menurut saya mereka memang udah nir empati Bung Alfian ya. Sama yang akan kita bahas nanti tentang orang anak gereja ya, yang menghina warga Palestina ketika sambil makan McD. Tapi ini komentar itu kurang ajar seperti gini misalkan Bung Alfian. Baru keluar aja atau baru bebas aja sudah berulah lagi. Nah, menurut saya ini bukan masalah Habib Rizik berulah atau apa. Ini memang hal yang menurut saya kalau tidak diungkap, kalau tidak dikejar itu pembantai dan dalangnya, hal ini bisa saja terjadi kembali, Bung Alfian. Bagaimana respon Bung Alfian menyikapi orang-orang yang menyepelekan atau merendahkan Habib Rizik? Seolah Habib Rizik itu pembuat onar, seolah Habib Rizik itu membuat kita itu tidak tenang. Ini gimana nih Bung Alfian? Ya, yang jelas penggiringan opini yang dimainkan dengan sistematis di seluruh lini. Sama yang dialami dengan Ustadz Alfian Tanjung. Saya di berbagai daerah pun mengalami penolakan dengan bahasa-bahasa yang menurut saya itu adalah sebuah opinion engineering. Maka dari itu kepada seluruh masyarakat Indonesia, seluruh pemirsa, seluruh yang cinta kepada agama ini, kita membimbing diri kita sendiri, mengasah, mengasuh, dan mengarahkan hati kita untuk berpihak kepada kebenaran dari sumber yang maha benar dan melihat persoalan bukan hanya pada akibatnya saja, tetapi juga penyebabnya. Misalnya, kenapa Habib Rizik langsung ngegas? Kenapa Habib Rizik langsung gaspol? Jadi itu adalah penampakan yang ada akarnya. Akarnya apa? Kecurangan. Akarnya apa? Kezoliman, kekejaman, kesadisan. Dan saya ingin mengingatkan ini harus sampai kepada batas disebut dulu. Itu operasi dilema apa? Yang ngomong pites-pites itu siapa? Yang dipites siapa? Oleh siapa memites siapa? Jadi yang jelas, pemirsa, saya ingin katakan, dengan terbitnya buku putih yang berhubungan dengan pembantaian KM50, itu layak menjadi bacaan di kalangan para orang-orang akademisi, sehingga dia bisa membahasnya dan mungkin ini bagus dibedah dan dilakukan bentuk-bentuk kerja akademis yang berujung kepada proses-proses hukum. Nah, sehubungan dengan pendapat-pendapat yang negatif, saya ingin mengatakan bisa diduga mereka tidak berkesempatan mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Yeah. Mereka hanya mengomentari tentang Habib Rizik berdasarkan komentar. Itulah salah satu fenomena generasi Gen Z, generasi digital yang memang tidak terlatih lagi berpikir dengan analisis, dengan berpikir evaluatif, dan berpikir dengan kedalaman pemahaman apa yang jadi persoalan. Nah, ini mungkin bagian PR tersendiri buat para orang-orang yang menjadi guru dan orang-orang yang menjadi pembuat konten agar mereka bisa mengedukasi masyarakat. Ya, Bu Alfian, kalau selain komentar yang tadi, ada komentar yang bagus misalkan seperti takbir. Nah, ini Ustadz Dery Sulaiman nih, semangat beliau nih. Kemudian ada juga yang menyampaikan Islam memang agama perdamaian, tapi tidak diam terhadap kezoliman. Nabi Muhammad juga berperang melawan kezoliman. Ketegasan atas kezoliman adalah jalan untuk menciptakan perdamaian. Pelajarilah sejarah dengan benar, jangan setengah-setengah. Jadi Bung Alfian, untuk akhir sesi kali ini, tadi saya mendengar di awal Bung Alfian sampaikan, saya Alfian Tanjung bersama dengan Habib Rizik. Nah, kalau saya juga harusnya seluruh kalangan umat Islam, kita bersama Habib Rizik, agar kasus ini terungkap. Dan untuk akhir sesi kali ini, apa nih pesan-pesan Bung Alfian untuk umat Islam? Apa yang mungkin hal-hal kecil yang bisa mereka lakukan untuk agar bisa membantu penyuaraan pengungkapan ini, Bung Alfian? Siapa tahu Prabowo nanti berubah haluan. Mari rezim saya yang baru ini kita akan memfasilitasi, membuka siapa dalang dan pelaku. Itu keren juga, Bung Alfian. Untuk closing, silakan Bung Alfian. Yang pertama kepada seluruh yang punya medsos, lakukan sosialisasi. Yang punya TikTok, lakukan sosialisasi. Bahasakan dengan bahasa Anda bahwa peristiwa KM50 merupakan sebuah peristiwa berdarah, pembantaian, sadis, tidak manusiawi, persis seperti kerja orang-orang PKI yang pernah membunuh para ulama tahun 1948, membunuh para tentara, baik jenderal maupun bawahannya, pada tahun 1965. Sosialisasi agar orang tahu sebenarnya ada apa dengan KM50.
Yang kedua, mobilisasi. Mobilisasi ini ada dua hal. Yang pertama, mobilisasi yang berhubungan dengan peran-peran aktivitas respon secara massal. Yang kedua, mobilisasi partisipasi di mana penuntutan itu dilakukan di seluruh polsek di seluruh Indonesia. Di seluruh tempat-tempat pengaduan atas kejadian ini kepada seluruh tokoh-tokoh Islam. Dari Aceh sampai Ternate, dari Kalimantan Utara sampai Cilacap. Agar semua mereka membuat laporan agar kembali dibuka kasus ini. Memang pintarnya mereka tanda kutip, liciknya mereka tanda kutip, adalah seolah-olah kasus ini sudah selesai. Kasus ini belum pernah diurus dengan baik. Betul. Satu, Komnas HAM, Anda tidak jujur dengan temuan Anda sendiri. Anda dengan seenaknya membalikan pandangan-pandangan yang sebenarnya Anda punya temuan investigasi yang berbeda. Untuk itu, yang ketiga, kepada seluruh masyarakat, mari kita jemput Habib Rizik. Mari kita siapkan tempat-tempat untuk menyimak belajar ilmu dari beliau. Beliau seorang ulama, seorang habaib, penutup. Sekali lagi, KM50 adalah tragedi berdarah. KM50 adalah luka seluruh orang-orang yang beriman dan mengerti hakikat dakwah amar ma'ruf nahi mungkar. KM50 merupakan sebuah kejahatan sistematik yang para pelakunya masih hidup, masih menjabat. Dan saya ingin mengatakan kalian, para pelaku, kalian akan berhadapan dengan orang yang akan mengejar kalian. Jangan salahkan kalau di tengah jalan kalian akan diperlakukan seperti perlakuan kalian kepada sahabat kami yang kalian bunuh. Betul. Dan itu akan terjadi di mana saja, kapan saja. Anda boleh berhitung. Walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab. Saya ikut membersamai Habib Rizik dan ikut mendukung, kejar, dan mereka berikan pembalasan yang setimpal karena mereka telah menembak 3 peluru di jantung dari ke-6 orang itu. Mereka menyiksa dengan sangat kejam dan mereka membuat kelakuan yang lucu terhadap apa yang dialami oleh Ustadz Munarman. Ustadz Munarman disidang, dihukum, divonis sebagai orang yang dianggap melakukan kesalahan tertentu dengan bentuk delik hukum tertentu. Kok malah ketika beliau divonis suruh memusnahkan seluruh bukti dan alat bukti yang berhubungan dengan KM50. Ya. Maksudnya Anda ingin menghilangkan bukti-bukti, Pak. Oke, kami akan bergerak terus sampai KM50 terbongkar dan ditangkap dan dihukum seberat-beratnya para pelaku-pelaku dan otak-otaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.